Izin membawakan jurnal reading untuk divisi torak saya dengan judul National Analysis of Open versus Minimally Invasive Thymectomy for Stage 1 to 3 Thymoma. Ini pertama mau menjelaskan review singkat tentang thymoma. Dari thymoma itu kan tumor mediastinum, jadi ini adalah pembagian anatomi dari mediastinum anterior, medius, posterior, dan juga ada yang membagi dengan superior. Jadi thymoma sendiri itu merupakan tumor mediastinum 20% dari keseluruhan tumor mediastinum dan 50% dari keseluruhan tumor mediastinum anterior. Berasal dari sel epitel timus, sebagian besar mengandung sel epitel limfosit. Yang ini sering kita temukan itu apabila ada pasien dengan miastenia gravis, itu 5-20%-nya itu ditemukan ada thymoma, dan juga 30-50% thymoma itu memiliki klinis MG. Dan juga ada thymic carcinoma yang secara histologinya itu ganas, itu kurang dari 10% dari kasus thymoma. Ada klasifikasi dari thymoma, pertama dari WHO dengan membagi tipe A sampai C, ini untuk jenis sitologinya, tipe A dengan spindle, AB mix, B1 limfosit, B2 cortical, B3 epithelial atypical squamous, dan yang C itu thymic carcinoma. Ini klasifikasi yang paling sering kita gunakan adalah Masaoka Koga. Jadi stage 1-nya itu secara makroskopik itu masih ada kapsulnya, tidak ada invasi secara mikroskopik pada kapsulnya. Lalu ada 2A dan 2B, ini kalau 2A sudah terlihat invasi ke jaringan lemaknya secara makroskopik. Kalau yang 2B itu mikroskopik invasion to the kapsulnya. Stage 3, ini secara makroskopik udah invasi ke organ-organ sekitarnya. Jadi pada perikard, ada pada paru, atau juga ke great vessel-nya. Kalau 4A dan ada 4A4B, 4A itu ada donasi pada pleura dan perikard, efisi perikard. Kalau 4B, metastase limfatik atau hematogen. Ini ada klasifikasi berikutnya, ada TNM juga, T1 sampai T4, N0 sampai N2, M01, dengan stagingnya masing-masing. Kalau misalnya semua T tanpa N0 dan dengan N0 dan M0 itu masih sampai 3B. 4A ini udah dengan N1 dan M0, atau N01 dengan M1A. Kalau 4B udah N2 atau yang sudah M1B berapapun N-nya. Diagnostik dari thymoma bisa dengan imaging, dengan CXR, CT scan, MRI atau PET scan. Ini gambaran contoh CT scan dengan CXR. Biopsi bisa dengan FNAB, core biopsi, atau yang dengan ganas kita bisa biopsi. Gejala klinis dari thymoma sendiri itu bisa sistemik, bisa juga lokal. Kalau sistemik itu ada penurunan berat badan, demam, ataupun kelemahan badan gitu ya. Kalau misalnya lokal bisa dari sesak, nyeri dada, batuk. Suara serak juga ada. Dan beberapa thymoma tadi berhubungan dengan MG, juga ada klinis MG, dan juga parathemic syndrome. Kalau misalnya grafisnya sendiri itu juga memiliki klasifikasi, namanya klasifikasi Osorman. Ini derajat keparahan dari miastenia gravisnya sendiri. Kalau 0 itu masih asimptomatik, 1 udah ada gejala-gejala okular, jadi sulit membuka mata. Kalau 2 itu sudah generalized weakness tapi masih ringan, biasanya tidak ada gejala-gejala pernapasan. Kalau 3 sudah mulai memberat, dan 4 itu sudah hampir gagal nafas ya. Ini ada bagian tata laksananya, tapi ini yang berdasarkan dari staging TNM ya. Berdasarkan resectable TNM 1-3 dengan klinis thymoma, maka pilihan pembedahannya kalau misalnya bisa R0, tapi ternyata masih stage 2, stage 3 itu dilakukan postoperatif radioterapi. Kalau R1 pasti postoperatif radioterapi. Pada thymic carcinoma, setelah R0, R1 nanti ada CT-nya untuk staging. Kalau stage 2 atau stage 3 itu postoperatif radioterapi. Berikutnya yang locally advanced, ini yang TNM 3-4A. Biasanya dikasih chemoterapi dulu dengan platinum base. Apabila itu thymoma, ya kita lihat dulu apakah resectable dan pasiennya bisa untuk pembedahan. Kalau enggak ya langsung radioterapi, bisa dengan kemoterapi juga, maksudnya radioterapi dan kemoterapi. Kalau misalnya bisa surgery ya surgery, sama dengan thymic carcinoma juga sama. Kalau misalnya tidak, radioterapi. Nah, apabila pada TNM 4 dan ternyata unresectable, ya udah di biopsi, hasilnya apa, kemoterapi sesuai dengan hasil biopsi, nah baru kita melihat perkembangan rekurensnya.
Ini yang tata laksana menurut staging ya. Jadi kalau misalnya stage 1, timoma maupun timik karsinoma sama complete resection. Kalau stage 2 pada timoma complete resection, postoperatif radioterapi pada WHO yang type di B2, B3, timik karsinoma stage 2 pasti pakai postoperatif radioterapi. Kalau misalnya stage 3 pada timoma, ini yang tadi neoadjuvan kemoterapi pada 3A. Kalau misalnya complete resection, apabila tidak visible complete resection-nya, maka bisa mundable. Bedanya kalau misalnya di stage 3 timik karsinoma langsung dikasih port. Kalau stage 4 sama timoma. Timik karsinoma juga sama. 4B timoma itu kemoterapi atau ya tergantung ke klinis pasien. Kalau 4B pada timik karsinoma pasti kemoterapi. Ini salah satu gambar yang saya ambil dari Shield. Untuk beberapa teknik dari timektomi, yang secara open itu ada transcervical, jadi di insisi dari suprajugular, suprasternal, baru jadi insisinya di sini, diretraksi, lalu dibiseksi, dan diambil untuk pinusnya. Lalu ada yang transternal, ini ya secara sternotomi. Ada juga yang memilih teknik partial sternotomi juga, prinsipnya sama, untuk mendiseksi pinusnya dari organ sekitar. Lalu ada video assisted, ini menggunakan single port yang ini, dari gambar yang dari jurnal yang saya dapatkan. Posisinya supine dengan diganjal bantal. Ini contoh gambarnya dari VATS-nya itu. Lalu berikutnya ada robot assisted robotic VATS. Jadi robot assisted arthroscopy surgery. Jadi ini saya ambil gambar-gambarnya dari jurnal yang case reportnya sih. Posisinya mirip dengan VATS itu, cuman portnya lebih banyak yang dipakai. Jadi ada untuk yang kanan sama yang kiri, terus ada untuk asisten sama untuk kamera. Gitu. Oke, berikutnya membahas jurnalnya yang saya ambil. Ini dari Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, National Analysis of Open versus Minimally Invasive Thymectomy for Stage 1 to 3 thymoma. Ini nasional maksudnya dari US. Jadi yang mengerjakan ini dokter-dokter dari Stanford sama Duke University. Mereka ngambil data dari national database mereka. Jadi pendahuluannya itu tata laksana timektomi ini secara tradisional itu biasanya open. Tapi selama 20 tahun terakhir itu lebih dipilih minimal invasive dan lebih berkembang gitu di Amerika itu dengan VATS dan RATS tadi. Dan dari penelitian-penelitian sebelumnya mereka mendapatkan katanya invasi minimal itu lebih superior, terutama pada jumlah pendarahan durasi operasi, durasi penggunaan chest tube-nya dan juga lama perawatan di rumah sakitnya. Tapi katanya selama ini penelitian itu menghasilkan katanya tidak ada perbedaan pada komplikasi pasca operasi, rekurensi dari timoma dan juga 5 years survival-nya. Mereka juga melihat kalau misalnya teknik minimal itu sebenarnya masih ada kerugiannya. Gitu. Kemungkinan ada, terutama yang kemungkinan paling besar adalah pleural seeding. Jadi dari kapsul timomanya yang rusak akibat pada VATS mungkin lebih sulit untuk membebaskan agar kapsulnya intak gitu. Jadi sehingga dengan pleural seeding ini terjadi rekurensi yang tinggi. Dan juga dikatakan efektifnya hanya pada yang ukuran maksimal 4-5 cm pada minimal invasive. Jadi yang pada penelitian ini mereka ngambil dari beberapa database ya, dari National Cancer Database, ada dari ATMG, MIC-nya juga. Jadi mereka dapat ada 2.245 pasien dengan Massaokakoga stage 1-3 selama tahun 2010 sampai 2014. Lalu mereka exclude yang tidak dilakukan timektomi, yang pembedahannya tidak diketahui, yang memiliki diagnosis kanker sebelumnya, sebelum didiagnosis oleh timoma. Sama ada satu pasien, ini tidak dijelaskan kenapa dia. Akhirnya didapat 1.223 pasien, di mana 906-nya itu menjalani timektomi, 317-nya dengan minimal invasif, di mana 141-nya VATS dan 176-nya itu robot. Ini pembagiannya aja. Jadi sebelum di istilah di propensity score, jadi disamakan. Intinya kalau misalnya sebelumnya ini sih yang mereka temukan
signifikansi pada minimal invasive itu superiornya hanya pada hospital length of stay-nya aja. Dan setelah mereka lakukan propensity match analysis, hasilnya tetap sama. Jadi mereka menemukan bahwa pada minimal invasive, yaitu fase toraks itu lebih superior terhadap jumlah hari perawatan di rumah sakit. Kalau misalnya untuk yang lainnya, mereka menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dari penelitian ini ada strength limitation-nya. Strength-nya memang datanya cukup besar, cukup variatif karena ada beberapa center yang bisa diambil. Data dari kedua kategori cukup dapat mewakili. Tapi mereka tidak memiliki data pada approach teknik open-nya. Mereka tidak tahu kalau misalnya tekniknya apakah sternotomi atau transcervical ataupun yang lain. Mereka juga tidak memiliki data pengalaman dokter bedah yang melakukan tindakannya gitu. Terakhir, berikutnya juga mereka tidak ada data apakah tiumektomi yang dilakukan itu adalah pasien-pasien dengan myasthenia gravis atau tidak. Dan juga mereka menganggap 2010 sampai 2014 itu masih terlalu pendek untuk menyimpulkan antara perbedaan antara open minimal invasive tersebut. Jadi conclusionnya teknik invasive minimal ini superior ya, dengan butuh perawatan yang lebih pendek pada rumah sakit dibanding dengan teknik open. Namun pada kategori margin positifnya, mortalitas 30 hari dan mortalitas 90 harinya, readmisi setelah 30 hari dan juga 5 years survival sama antara invasif minimal dan teknik open. Mereka menyarankan apabila memang minimal invasif itu mau dipilih untuk pasien-pasien harus benar-benar diseleksi. Ini seperti itu. Sekian, terima kasih.